Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati Dewan Pemakmuran Masjid Rahmatul Ummah, seluruh pengurus, wabil khusus orang tua kita, Bapak Haji Muzaki, Pamanda Haji Rozali, Bang Sofian, juga Ketua DKM Ustadz Udin Saifuddin dan seluruh pengurus, orang-orang tua kita, Mang Poji, Mang semuanya, mamang-mamang, Pak RT kita, Pak RW nggak datang. Kalau Pak RW nggak datang berarti diwakili sama RT. Bang Jul kemana kagak datang? Sakit. Jul, Bang Jul, Pikar. Oh, dapat proyek. Mudah-mudahan ya Allah lancarin. Salam dari Ana buat Bang Jul. Sukses, lancar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya cintai, gimana keadaannya, pada sehat semuanya? Ada kurang? Alhamdulillah. Kalau ada yang ngomong kurang, saya mau tambahin susahnya. Ibu pada sehat, Bu? Alhamdulillah. Doa kita buat Bapak Rizki yang sedang haji, juga Pak Haris dengan istri yang sedang haji. Pak Imam juga berangkat ya? Siapa lagi? Hah? Oh ya. Mudah-mudahan Pak Imam, Pak Rizki, Pak Haris, jamaah kita, Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan Allah sabarkan dalam melaksanakan ibadah. Allah berikan haji yang mabrur, karena sekarang memang lagi masa-masa rehat ini. Nanti hari Senin, hari Minggu, besok udah ada yang berangkat. Juga hari Senin udah ada yang berangkat. Jadi berangkatnya tuh bukan hari pas wukuf. Kebanyakan pasti nginep di opernya malam. Nah, haji berasa capeknya itu kalau udah mulai dari Arafah. Wukuf di Arafah ke Muzdalifah, nanti nginep di Mina 2 hari atau 3 hari, ngelempar setan, lempar jamarot, habis itu ibadah baru kelar pulang dah. Mudah-mudahan doa-doa mereka buat kita dikabul, kita berangkat juga. Ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah.
Meneruskan pengajian kita Nasaihul Ibad lil Imam Nawawi Al-Bantani ala Syarhil Matan lil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, sampai wal haditsu tsani ajazani bihil allamatu Sayyid Ahmad al-Mursaf al-Misri ba'da an ajazani Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i an masyayikhihi musalsalan bil awwaliyyati ila Abdullah bin Amr bin al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, wal ma'na ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsani ilaihim yuhsinur rahmanu ilaihim. Irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghaira aqilin bis safaqati alaihim wa du'aikum lahum birrahmati wal maghfirah yarhamkumul malaikatu wa min rahmatihi amatan li ahli samai alladzina hum aktsaru min ahli al-ardi. Hadis yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, telah mengijazahkan kepada aku Al-Allamah Sayyid Ahmad Mursaf al-Misri, satu ulama yang bernama Ahmad Mursaf al-Misri. Ba'dan ajazani, ya setelah mengijazahkan kepada aku Sayyid Abdul Wahhab, anaknya Ahmad Farhat Syafi'i, dari guru-gurunya musalsalan terus bersambung. Ya. Dari Abdullah ibn Amr ibn As, Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rasulullah bersabda, orang yang menyayangi, penyayang kepada makhluk, kepada istri, kepada anak, kepada makhluk semuanya lah. Itu kata Rasulullah, yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Penyayang itu akan disayang oleh yang maha penyayang. Jadi sifat rahmah yang ada di hati kita kepada setiap makhluk, mau itu manusia atau binatang, ini termasuk amalan hati yang bisa mengundang sayangnya Allah ke kita. Wal makna, ini baru pensyarahan Al-Imam Nawawi. Syarah apa maksudnya? Keterangan dari hadis yang tadi kita bacaan. Rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wal makna artinya, nah ini adalah syarah keterangan dari beliau. Hadisnya tadi sampai di sama titik. Artinya kata Imam Nawawi, orang penyayang yang menyayangi siapa saja di bumi ini, baik itu dari manusia maupun binatang, yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Tuh. Jadi ada jenis manusia yang diperintahkan untuk dibunuh, ada binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Kalau manusia yang diperintahkan untuk dibunuh, ya seperti kayak Zionis, ini nggak perlu kita sayang. Itu contoh manusia.
Manusia yang memerangi Islam, baik secara pemikiran, lewat kekuatannya, kekuasaannya, musuhin banget Islam. Ini termasuk yu'mar biqatlihi. Kalau cara hukum kita itu termasuk orang yang harus diperangi. Maka manusia, kalau manusia tersebut kondisinya termasuk yang diperintahkan untuk kita perangi, dia tidak masuk jenis manusia yang harus kita sayangi. Ingetin tuh. Ini kadang-kadang orang-orang yang ngaku ustad atau ngaku-ngaku cendekiawan dan yang lainnya kadang-kadang ngomongnya bablas. Kita harus sayang kepada setiap makhluk. Apa Yahudi yang bunuhin saudara kita harus sayang? Kan goblok. Lam yu'mar biqatli. Jadi kalau sama musuh-musuh Islam jangan sayang, Pak, nggak boleh. Benci kepada mereka karena Allah benci. Titik. Satu. Laknat mereka karena Allah dan Rasulnya melaknat. Nggak boleh ada sayang-sayang sama mereka. Nggak boleh. Itu dari bagian manusia. Wa min hayawanin. Kita tuh ada perintah, punya perintah dari Allah, kewajiban untuk menyayangi seluruh binatang. Baik binatang yang tidak boleh dipotong, disembelih, atau binatang yang disembelih. Kita wajib menyayanginya. Kalau itu kita bisa lakukan, hati kita bisa sayang, apalagi bisa terbukti dengan perbuatan dua amal yang kelak nanti akan dibalas oleh Allah. Yang pertama amal hati, hatinya sayang kalau melihat binatang. Saat binatang tersebut membutuhkan bantuan, dia bantu. Nah di sini juga binatang lam yu'mar biqatlihi, sama. Binatang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Kucing, kudu kita sayang. Kalau dia lapar kita empanin, sakit ya kita urus. Anjing, dia haus ya kita kasih minum. Lapar kasih, nggak punya rumah kasih perlindungan. Kalau memang rumah kita gede. Kenapa? Karena ini jenis-jenis binatang yang memang tidak diperintahkan, tidak disunnahkan untuk dibunuh. Wajib kita nyayangin, sayang. Kalau kondisi itu kucing kelaparan, wajib kita kasih makan. Kalau nggak kelaparan, ya sunnah kita sayangi. Artinya sunnah kita kasih makan. Nah, ada pun kayak ular, kalajengking, tikus, binatang buas, binatang yang beracun, binatang yang disunnahkan untuk dibunuh, ini mah nggak masuk binatang-binatang yang kita diperintahkan untuk sayang. Ular matiin dimanapun ada, sama Israel. Gitu. Tikus jangan pakai dipiara, tikus pakai dipiara. Kita harus sayang sama makhluk Allah, sama ciptaan Allah. Ya, ini yang ngasih aturan Allah. Ini tikus aku ciptakan sebagai ujian buat kalian. Mana binatang perusak, mana binatang yang tidak perusak. Kalau binatang yang tidak merusak, seperti kucing misalkan dan yang lainnya, dia jangan kasih sayangi. Ini binatang aku ciptakan buat ujian kalian. Makanya aku ciptakan wataknya itu perusak. Maka apa? Kalau mau dapat tambahan pahala, bunuh. Nitik. Tujuannya membuat ngumpulin pahala buat kita, bukan buat apa-apa. Babi hama dipiara. Bunuh. Jadi kita nggak sayang sama babi, jangan sayang sama babi, sayang sama tikus, sayang sama ular dipiara. Jangan ngikut-ngikutin gaya artis, Pak. Segala ular dipiara. Kayak siapa tuh artis tuh? Iya, jangan ukuran dia, jangan. Ntar lama-lama dipolok sama tuh ular. Iya.
Anjing yang wajib dibunuh, yang sunnah dibunuh itu adalah anjing akur, anjing gila, anjing PA. Yang liurnya itu bisa akan menyebabkan rabies apa namanya? Rabies. Itu yang boleh dibunuh. Lah kalau anjing biasa kayak dia main-main di kampung maka agak, Pak. Dia termasuk hayawanun muhtaram. Apa itu hayawanun muhtaram? Hayawan yang dapat kemuliaan atau penghormatan agama. Satu ketika kalau air tinggal segayung 1 liter. Minum udah, cuman nih 1 liter buat wudu. Ternyata ada anjing lagi ngos-ngos, san aus. Maka kita wajib ngasih air ini kepada tua anjing. Dan kita tayamum. Karena nyawa dia masih dihargai, dihormati oleh Allah. Kasih tuh air anjing, kita tayamum. Paham tuh, sampai di situ paham. Iya, jangan nama kalajengking dipiara, koleksi. Mau saya mau akrab, jalan-jalan kemari, jalan-jalan. Tahu-tahu 3 bulan kemudian innalillahi mati. Kenapa? Diantup sama kalajengking, rasain. Orang agama suruh bunuh. Penyakit dipiara. Lo agama udah nggak bakal salah. Oh ini ahlan wa sahlan ya arus, pengantin baru-baru nyampe. Panjang umur. Anak kalau kangen sama dia, anak sebut datang, bener dia tuh. Sehat Bang Jol? Ya ilah. Jangan suka manggil kiai, jangan suka manggil buya. Berat. Yang pertama apa? Berat yang undang. Kalau udah pakai nama buya, ngamplopin gope malu. Makanya jangan suka manggil buya, jangan suka manggil kiai yang mana. Iya, tarif kiai itu berapa? Tarif buya itu berapa? Makanya anak suka risih kalau dipanggil, oh yang terhormat Kiai Haji Abu ya, lu ngamplopin timbang 300. Manggilnya Kiai Abu ya. Udah jangan pakai kiai, jangan pakai Abu ya, gua mah. Panggil aja Ustadz Turmuzi, Ji aja. Aman udah. Berat, Pak. Berat. Saya mah kesiannya sama yang ngundang gitu doang. Wah, kita ngundang siapa? Abu ya Turmuzi. Dia kan mikirin itu. Beseknya ntar 3 apa 4. Terus amplopnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kagak mau dipanggil kiai, panggil buya atau apa. Banyak banget akhir zaman ini dukun ngaku kiai. Padahal memang bukan kiai. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, ratusan tahun sudah pesantren berada. Benar kiai-kiainya, benar. Nah, oknum-oknum ini dukun ngaku kiai. Akhirnya apa? Melakukan pelecehan-pelecehan. Padahal pesantren ini juga bodong. Kalaupun ada pesantren, memang bukan pesantren. Buat nampung anak-anak yang akan dicabuli. Makanya akhir zaman ini kiai banyak terfitnah. Ya, dukun ngaku kiai. Ya yang benar mah benar. Puluhan tahun, ratusan tahun pesantren di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ya mereka menghasilkan kiai-kiai, ulama-ulama. Ini baru berapa tahun aja langsung kasus. Berarti kan bukan kiai, dukun. Nah, tapi alasan yang paling penting itu tadi. Yang pertama, jadi manggil saya, Ustaz, oh iya, ntar tahlilan di rumahnya, iya kan ngamplopin gocap juga nggak malu. Saya Ustaz, bener gak? Kalau kiai berat, Pak. Apalagi saya tambahin titel saya di belakang. PHD. Ya. Malu, Pak. Begini aja dah, Pak. Paham gak kira-kira? Oh, bedain. Mana manusia yang harus kita sayang? Ustaz, saya punya tetangga Nasrani. Ya. Macem-macem gak kagak, Ustaz, bayar. Sakit boleh saya jenguk-jenguk? Ustaz meninggal, boleh gak saya takziah? Boleh. Doain yang masih hidup, yang meninggalnya jangan didoain. Itu akhlak Islam, Pak. Nasrani padahal. Itu hukum yang sudah hampir sepakat ulama itu. Tulis di buku-buku mereka. Ada Nasrani tetangga kita. Sakit jenguk, meninggal, datang ke rumahnya. Ngapain takziah? Doain, jangan. Kalau doain Nasrani nggak boleh. Doain orang kafir, orang musyrik nggak boleh. Tapi kalau yang namanya nyelawat untuk memberikan hiburan
dukungan mental kepada keluarganya, ini termasuk disunnahkan. Maka doakan yang hidup, biar Allah gantikan yang lebih baik. Akhlak Islam seperti itu. Tapi kalau dia sudah mulai jahat terhadap agama kalian, jahat terhadap syariat, jahat terhadap Rasulullah SAW, itu orang udah termasuk yang wajib kita perangi secara aturan Islam. Manusia yang sudah wajib secara ketetapan hukum wajib diperangi, itu nggak boleh mendapatkan rahmah dari kita. Ya kalau kayak begitu kagak perang-perang. Ya gue mau kesian dah, biarin dia aja yang bunuh. Mampus. Wah, ini perlu dipahami. Begitu juga binatang. Macan dipiara. Ya, ntar gue digarot lama-lama. Orang kalau mau miara anjing piara. Karena kalau anjing itu, anjing terus ayam jago, itu ada riwayat. Ya, pembolehan kita untuk miara anjing itu untuk menjaga harta kita. Kayak Pak Muzaki, wajib punya anjing Pak Muzaki. Iya, kan taruh di depan Pak itunya. Kandangnya jangan dibawa masuk Pak Muzaki. Hah? Iya tuh kan. Karena kita lihat kan Pak Muzaki ini miliaran gitu lah. Kalau yang lain ya. Ya ayam boleh, ayamnya tuh tapi yang kalau jam 3 kukuruyuk, bukan ayam tiba bebanin kita ngempanin mulu kagak ada kemonesannya. Kalau kata orang Betawi, potong yang begitu mau Bang Gagat, tiba ngempanin doang, kagak bangunin, kagak apa. Gitu. Burung ada yang bangunin ya? Oh iya, burung piara tuh. Makanya kalau burungnya saya piara putar selalu jam 2 ya. Oh, saya perlu boleh juga deh biar putar deh. Saya kadang-kadang dapat 2 minggu. Suka pengen makan burung, saya potong. Ya. Piara kalau yang begitu-begitu, anjing nggak apa-apa. Saya orang tinggal di sini aja, Pak. Kalau tinggal di mana-mana mah saya piara. Kalau punya tanah luas buat jaga ini, jaga rumah, boleh. Karena anjing ini termasuk binatang yang paling setia. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Mukallibin. Binatang yang terdidik. Itu nomor satunya adalah anjing. Kalau di sini kita miara anjing mau dikatain Sadudin ya. Lagu apaan katanya itu? Ya, apalagi kita mazhab Imam Syafi'i yang liurnya itu najis. Kalau kena 7 kali salah satunya pakai air. Maka kalau mau miara anjing pindah mazhab dulu. Mazhabnya mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Imam Malik liurnya itu nggak najis. Diperintahkan Rasul cuci 7 kali salah satunya dengan tanah ta'abudan. Bukan karena liurnya najis. Karena ngikutin Nabi aja. Makanya kalau mazhab Malikiyah itu kalau di Ruwak itu di samping Masjid Azhar. Itu yang dagang kitab-kitab lama, kitab-kitab tua, itu semuanya rata-rata mazhab Imam Malik. Dia mau anjingnya segini-segini dipegang aja gitu, yang diusap-usap. Loh, kita pertama ngelihat gerah. Waduh, besok-besok pas sudah lama kayaknya gue miara anjing juga nih. Iya. Boleh. Yang duitnya banyak mah piara, Bang Gagat piara. Apa? Bang Pian kalau mau nggak apa-apa Bang Pian. Piara aja. Besok dipanggilnya bukan Bang Pian, Elai. Kirik. Anaknya dia. Saya pikir anaknya itu kali, anak anjing namanya Kirik. Anaknya Abong atau anaknya dibuang. Ya, apa-apa. Anjing itu bisa ngelihat jin, bisa ngelihat setan. Makanya kan pelajaran kita dari Majmu, ya nanti kita akan ulang lagi. Idza sami'tum siyahaddi, dalam satu riwayat dari Nabi, kalau kalian mendengar ayam berkokok, kukuruyuk, maka minta kepada Allah karena ayam ini ngelihat malaikat. Makanya kalau Pak Muzaki itu punya ayam, kukuruyuk, jam 2, jam 3 langsung bangun tahajud minta. Dia ngelihat malaikat.
maknanya apa? Doa kita akan diprioritaskan oleh Allah karena yang bawa malaikat. Wa idza sami'ta nabahal al-kalab, apabila kalian mendengar gonggongan anjing, juga ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah karena dua binatang ini ngelihat setan. Maka kalau satu ketika kita lewat depan rumah orang digonggongin, berarti kita lah, masa setan? Lah iya Pak, kitanya mah nggak setan, cuman kan kadang-kadang suka ngikutin kita itu bangsa apa? Jin Pak. Korin kita itu kan bangsa jin, itu ngikutin kita. Apalagi kalau bangsa pulang dari nonton tancep, udah pasti digonggongin itu mancing. Ingat nggak dulu yang masih kecil nonton tancep? Pasti kalau lewat komplek itu pasti digonggongin kan ya? Lah ya itu bawa setan pulang dari nonton tancep. Coba kalau pulang ngaji, pernah nggak digonggongin? Nggak pernah. Iya paling dikejar. Karena memang bau-baunya nih maling kayaknya. Maling sendal jamaah. Padahal dia jamaah juga, tapi sering nukal sendal dulu. Maaf saya lupa Pak. Lupa bagaimana? Masa lupa 5 kali? Umar berkata bil ihsani ilaihim ya yuhsinur rahmanu ilaihim. Tuh, lihat. Jadi rahmah itu Pak, itu adalah amalun qalbiyun. Amalan hati namanya. Amalan hati itu termasuk amal fa innahu yujza. Dia itu akan ada balasan dari Allah. Nah, sekarang kita ngelihat kucing di jalanan kayaknya kelaparan, hati kita langsung terenyuh gitu. Andai kita nggak berbuat, cuman sayang saja di hati kita, dan nggak ada kesempatan untuk bisa menolong, ini udah punya nilai pahala, karena kita sudah beramal. Kemudian ditambah, karena kebetulan ada kesempatan, kita turun dari motor, dari mobil, kita kasih itu 2 pahalanya. Dan amalan ini adalah amalan termanjur untuk menarik rahmat Allah, menarik sayangnya Allah kepada kita. Maka ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau Allah sayang sama kita, sifat sayang di kita terus hidupin. Sama anak, sama bini, sama tetangga, sama makhluk, sama manusia. Siapa aja nggak pandang bulu. Islam mah. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, tetangga kita yang kagak ada masalah, baik, sayang, gitu. Rahmah. Nah itulah Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Nabi mah selalu sayang. Irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghaira aqilin bisaqaqati alaihim wa du'aikum lahum min rahmati wal maghfirah yarhamkumul malaikatu. Sayangi siapapun yang kita bisa sayangi dari seluruh makhluk-makhluk Allah, seluruhnya, walaupun makhluknya kagak berakal seperti binatang. Lah kalau nyayangin binatang-binatang yang disembelih kayak ayam, kambing, kucing lagi, sapi, kan begitu. Itu bagaimana nyayanginnya? Burung. Ya nyayanginnya sayangin, ya kasih makan. Kalau kita beli di pasar, jangan seenak-enaknya naro, palanya kejepit, bodoh amat, makhluk ini nggak bisa marah, jangan. Kalau memang harus kakinya diikat, sayapnya diikat, tapi posisinya jangan sampai ayam ini tersiksa. Nanti pada saat kita motong, ya, sebagai bentuk sayang yang diajarkan oleh Rasulullah, pisaunya tajemin, matanya tutup. Saat kita nyembelih yang enggak ayam atau kambing, sapi atau onta, pastikan saudaranya enggak ngelihat. Ini besok nih kalau korban. Potong kambing itu tempatnya khusus. Jangan di tempat banyak naruh
kambing. Termasuk sunnah Nabi, dan ini adalah sebagai satu bentuk rahmah, kasih sayang yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya terhadap binatang-binatang ternak, binatang-binatang sembelihan. Jangan menyembelih binatang tersebut yang enggak di hadapan saudara. Kita nyembelih kambing, tuh kambing yang lain ngeliatin, itu nggak boleh. Rasulullah tuh, Islam kita ngajarin apa seperti itu. Gimana dengan manusia? Dengan binatang aja kita disuruh kayak begitu. Sebagai bentuk rahmah kita kepada binatang, kalaulah mau nyembelih, yang pertama pisaunya tajemin. Semakin tajam pisau tersebut, semakin cepat dia memutuskan dua urat yang ada di lehernya. Akan semakin ringan, semakin cepat rasa sakit yang dirasakan binatang tersebut. Yang kedua, jangan ditonton saudaranya. Karena apa? Saudaranya bisa kena mental. Nah, bisa kena mental. Makanya besok nih motong korban, pisahin tempat motong yang motong. Tempat antrian tuh kambing, tempat antrian. Jangan motong di depan mata mereka saudara-saudaranya. Nah, ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Bodoh amat binatang ini, injek potong. Batu tuati. Nggak ada manusia yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Wa inna abadan nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Ahmad bin Ruslan. Manusia yang paling jauh sama Allah itu adalah manusia yang keras hatinya. Ini adalah satu alamat bahwa hati keras adalah orang yang hatinya nggak memiliki rahmah. Kita tuh kalau ngeliat orang, nih orang jalannya miring, banget sian, mukanya ya Allah, apa nggak punya beras kali ya? Nah itu, kalau itu ada di hati kita, itu rahmah. Ada orang kan bengis banget, orang udah lemah, udah nggak berdaya, masih diinjek. Ada nggak manusia kayak begitu? Ada. Kayak Israel tuh, Zionis. Orang udah nyerah masih diinjek aja. Di negara kita banyak kok. Banyak Pak yang begitu. Orang udah nyerah injek terus. Tendang terus. Di masyarakat kita, jamaah kita ada nggak begitu? Ada. Kalau sama maling. Maling udah nyerah masih diinjek terus. Padahal bukan dia yang dimalingin. Woi. Maling tangkap, laporin RW RT, laporin pihak yang berwajib, serahin. Gua gemes banget, lu kecolongan, bukan tetangga gua. Lah, mukulinnya sampai 10 kali. Jangan, Pak, biar ada kasih sayang. Apalagi zaman sekarang orang, ya Allah, fitnah kan main. Apalagi ada yang dulu kabar tuh maling sampai dibakar. Berapa orang yang bakar? Adalah sekitar 30 orang. Itu kalau malingnya, keluarganya nggak redo, di akhirat akan dibakar dengan sama. Ya, kalau hukum Islam begitu Pak. 30 ngilangin satu nyawa, 30 semuanya dikisos. Nggak ada atu-atu. Perempuan membunuh laki-laki, perempuannya kisos. Laki-laki membunuh perempuan, lakinya kisos. Satu orang membunuh 2 orang ya dikisos. 10 orang membunuh 1 orang, 10-10-nya dikisos. Sampai kepada akarnya. Itulah Islam kita adilnya, Pak. Kagak maling, belum juga ngambil kemauan gemes sampai mati tuh maling. Wah, tanggung jawab di hadapan Allah nanti, Pak. Hanya kalau ada maling ya teriakin, tangkap ya tangkap, laporin nama yang wajib. Apalagi si maling-maling kampung, emang malingnya tibang susu. Mudah-mudahan Allah jaga, jangan sampai kemalingan. Biar Allah jaga harta kita. Ya Allah, jaga daripada fitnah, ya Allah. Walau ghairu akilin, bisa sayang sama mereka. Doain mereka dengan rahmah, ampunan. Jadi kalau ngelihat orang, saya nggak bisa bantu secara material, saya nggak bisa bantu secara tenaga, angkat tangan, ya Allah, tolong dia, ya Rob. Gitu. Melihat orang susah, kita juga susah. Mau nolongin, kita juga membantuin, kita juga susah. Angkat tangan, ya Allah, tolong orang tersebut, ya Rob. Itu sebagai bentuk rahmah. Itu sebagai bentuk
rahmah. Allah tuh sayang. Kalau Allah udah sayang, Allah langsung berikan pengumuman lewat Sayyidina Jibril. Maka saat itu juga seluruh malaikat itu akan sayang kepada kita. Pak Muzaki sayang banget sama nih anak kecil, anak yatim. Tulus hatinya, contoh kan. Allah sayang sama dia. Asal Allah sayang juga kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu panggil Sayyidina Jibril. Jibril, aku sayang kepada dia. Umumkan seluruh malaikat. Seluruh malaikat dibilang, Allah sayang sama dia, sayangin sama dia. Maka apa kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani? Yarhamkum al-malaikah. Maka seluruh malaikat akan sayang. Kenapa malaikat bisa sayang sama kita? Sama orang penyayang. Karena Allah sudah sayang. Sebaliknya kalau kita romannya gemes banget, tega banget sama orang, Allah juga tega gemes sama kita, maka Jibril diperintahkan seluruh malaikat untuk tega dan gemes kepada orang tersebut. Oh. Ini sayangnya kadang-kadang suka pilih-pilih. Ada yang main nenek-nenek umurnya udah 70, biasa aja. Tapi kalau yang bahasa umurnya 35, ini udah disayang ini. Ya, bulus itu mah. Oi, jangan pada pora-pora lah. Ya sayangnya jangan pakai pala pil. Siapa juga kita sayang aja kalau dia butuh bantuan kita. Kalau kita nggak bisa bantu, doain. Ya Allah, nih orang susah amat, saya juga susah. Kasih kemudahan dia ya Allah. Angkat tangan. Nggak perlu ria, kita sendiri aja minta sama Allah, Allah Maha tahu. Biasanya hal tersebut akan refleks kalau memang rahmah itu ada di hati kita. Kalau sayang itu ada di hati kita, itu akan refleks pada saat melihat sesuatu yang bikin kita itu terenyuh atau yang lain. Lihat nenek-nenek di lampu merah romannya susah. Walaupun kita nggak bisa berhenti karena nanti bahaya motor kan begitu. Tapi kita ngelihatnya, ya Allah, angkat tangan ya Allah, mudahin dia, kasih rezeki dia, kasih hidayat, kasih taufik ya Allah, berikan makan yang baik ya Allah. Ini doa kagak, apa kagak, malah nyinyir. Pilihan dia, hidup kan pilihan, katanya itu pilihan dia. Minta-minta, bukannya kerja punya tenaga tapi minta. Itu tanda hati orang yang kerasa. Makanya kenapa Rasulullah nggak pernah menolak siapapun yang minta? Karena Rasulullah hatinya adalah selembut-lembutnya hati. Nggak kuat Rasulullah tuh nolak orang yang minta. Karena Rasulullah itu hatinya penuh dengan rahmat. Jangan kasih. Wah itu tega banget jadi orang. Nauzubillahimin, nanti ditegain sama Allah. Ya, kalau mau disayang sama Allah dunia dan akhirat, ya kita juga harus tebar sayang. Tapi ingat, siapa manusia yang harus kita sayang? Siapa binatang-binatang yang harus, binatang-binatang apa yang harus kita sayang? Ketemu kalajengking, geding. Ketemu ular, bacok. Ketemu tikus, tembak. Ketemu korupsi, woi, jangan tembak-tembak aja. Korupsi emang tikus apa manusia sih? Koruptor, tikus apa manusia? Koruptor itu tikus apa manusia? Kalau tikus, berarti sunnah dibunuh. Tapi kalau dia manusia, nggak boleh. Penjara aja, dari kiamat. Kalau yang dapat bagian biasanya tenang udah. Ya Bang Jul ya. La ilaha illallah Muhammadur. Wa min rahmatihi a'matun li ahli as-sama'i alladziina hum aktsaru min ahli al-ardi. Ahli sama, penduduk langit itu lebih banyak dibanding penduduk bumi. Jadi kalau kita disayang Allah, terus Allah perintahkan malaikatnya untuk menyayangi kita, pastinya sayang itu akan lebih banyak. Kenapa? Melihat penduduk langit jumlahnya lebih banyak. Ya.
Ya malaikat bayangin aja, 70.000 setiap kali berangkat tawaf, kata Rasulullah saat Rasulullah Mi'raj sallallahu ala sayyidina Muhammad. 70.000 itu, ya setiap malaikat itu dapat kesempatannya sekali. Tawaf di Baitul Ma'mur. 70.000. Sekali dia tawaf udah nggak bakal nemuin lagi itu Baitul Ma'mur. Jadi setiap malaikat kebagiannya sekali. Ini bukan satu malaikat sekali tawaf 70.000 dalam sehari. Maka malaikat jumlahnya itu banyak banget, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kita mah terbatas, Pak. Kita bisa dihitung. Aksaru min ahlil ardi, bahwa ya, ahli sama penduduk langit itu lebih banyak dari penduduk bumi. Adakah selain malaikat yang hidup di langit? Wallahu a'lam bis. Ya keterangannya hanya malaikat. Kayak UFO, bisa ada, bisa enggak. Ya kalaupun ada, enggak akan. Kalaupun ada, untuk orang mukmin itu akan menambah keimanan orang mukmin. Benar nggak? Apapun kayak UFO ada, apa ada, misalkan di langit ini langit misalkan gitu. Kalau untuk orang mukmin itu pastinya akan menambah keimanan orang mukmin karena itu adalah ayat, karena itu adalah makhluk Allah. Tidak ada makhluk Allah kecuali akan menambahkan keimanan buat orang mukmin. Idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Orang mukmin itu kalau dibacakan ayatnya, mau ayat yang kauniyah atau ayat yang lainnya, pasti orang mukmin tambah. UFO ada enggak ya? Bisa ada. Bisa enggak, karena semuanya yang di langit dan yang bumi, mau yang langsung Allah ciptakan atau lewat ya tangan manusia, pada hakikatnya adalah semua makhluk Allah. Oh. Paham kira-kira? Ini udah ada yang korban rahmatul ummah, banyak. 10 sapi. Hah? 10 sapi? Masya Allah, baru. Motongnya di mana? Oh, Kaparinyo. Udah ada tukang potongnya? Oh, Marif. Yang korban tolong pisahin duit potongnya itu ya. Jadi jangan dicampurin sama korban. Jadi yang korban ini sapi. Kalau kambing berapa, sapi berapa. Pisahin. Ini korban saya, ini ongkos potongnya ya. Ingetin tuh. Jangan dicampurin aja. Nih potong. Lentar kayak tukang potong, pala jatah gua nggak dibayar. Lah, ujung-ujungannya kagak korban tuh orang. Palanya kagak ada. Sah nggak korban satu sapi misalkan, tapi palanya kagak ada, sah nggak? Sah nggak kita korban satu kambing, kakinya kagak ada, sah nggak? Nggak ada. Maka kata Imam Ali, kalau ongkosnya itu dari kita, bukan dari daging kurban. Korbannya utuh, lillah untuk Allah, ongkosnya dari kita. Maka yang korban sapi, ongkosnya dipikirin. Berapa Ustaz Muharib? Kalau standar saya 2 juta. Standar saya kalau mau nyuruh motong saya Pak Muzaki, maaf ya Muzaki. Kalau Bang Muharib berapa Bang Muharib? Ngomong aja kalau ini mah. Jadi biar jelas nanti ngomong. Jangan ya berapa. Itu mah masalah kayak gitu musyawarah. Kalau udah Bang Muharib capek, saya motong gampang. Telepon aja langsung, potong. Iya, cuma 2 juta per sapinya. Kata jamaah, mendingan gua korban lagi daripada lu yang motong. Bener. Ya, jadi dipisahin. Bang Apod mau korban ke Rahmatul Ummah. Pak Udin, saya mau korban nih. Ya udah, ini kambingnya, ini ongkos potongnya. Berapa memang biasanya ongkos potongnya ini? Ya segini. Aman jadinya. Nanti tanya kayak Pak Judin juga tanya, Bang Apod mau dagingnya enggak? Udah, saya sedekahin. Biar ada dialog kayak begitu. Kalau mau nanti kan kita pisahin. Korban daging yang sunnah untuk dia makan adalah daging korban dia. Maka kalau Bang Apod mana korban? Iya, Pak Musarudin, Pak Judin nanti saya mau dagingnya ya. Ya udah, oh dia mau daging. Ya udah nanti. Jangan ngatur tapi.
Dagingnya paha ya, yang depan ya, lu potongnya sendiri. Jangan, ya saya mau dagingnya nanti, daging pakai bagi atinya dikit ya. Udah nanti kambing dia potong dagingnya, atinya, nih bilang Bang Apun. Udah. Gitu. Jangan nanti kambing kita ceking mintanya paha yang kambing gede, ngakal itu mah. Kan ada kambing ceking ya? Iya, yang 700.000, kecil sini, tapi udah kupak. Udah 2 tahun lewat. Boleh nggak korban? Lah boleh. Tapi ntar saya minta daging ya, saya ntar langsung aja mentang-mentang orang kampung, orang sini masuk ke panitia. Ini gua sunnah, pahanya paha orang. Padahal dagingnya segini, pahanya paha gede banget diambil. Maling itu mah bukan korban. Jadi gitu ya. Oh, enggak bisa dipahami nggak maksudnya? Iya maksudnya jangan nanti korbannya kita udah nganggap korban tapi kagak sah dianggap itu korban. Karena panitia, tukang potong nganggapnya gue nggak diupain. Ini kayaknya palanya sama kulitnya gue yang bawa. Lah kagak bisa. Itu kalau udah dibayar, nih uang potong segini, ya udah nanti ada pun kulit itu setelah kesepakatan seluruh panitia. Gitu baru. Ya udah dah, karena tukang potong capek, selain memang dia dapat ongkos tukang potong, dia juga belah ini, udah kulit buat tukang potong itu mah aman. Itu. Mudah-mudahan berkah 10 ya. Mau nambah lagi nggak nih? Ya saya doain ya biar 100 ya. Amin. Sanggup potongnya kambing? Kambing 20. Oh di atas 20. Oh, alhamdulillah. Motongnya jam berapa Bu Haja Kos di sini biasanya? 8. Saya datang jam 7 besok. Ya, saya mau menjaplak aja gitu kali dibagi gitu. Iya benar, kita kembalinya ke dia, ke beliau. Kalau dia jam 8, kita jam 7 juga kumpul. Lebih sholat kemari aja udah langsung, jangan pakai pulang ya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.